Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo semua, perkenalkan nama saya Devana Oktamah-Dalena dengan NPM 2253053034, kelas 1H, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang materi bentuk-bentuk aljabar dan rumus dasar aljabar. Yang pertama, rumus persamaan. Persamaan adalah suatu teknik matematika yang digunakan untuk menyamakan suatu permasalahan ke bentuk matematika dengan tanda persamaan atau sama dengan. Nah, di sini ada contohnya teman-teman. Contoh soalnya yaitu jumlah kelereng Seon dan Yuni adalah 10 buah. Jika kelereng Yuni sebanyak 3 buah, berapa jumlah kelereng Seon? Nah, kita di sini pakai simbol ya teman-teman. Jumlah kelereng Yuni itu kita simbolkan dengan Y, sedangkan kelerengnya Seon kita simbolkan dengan X. Nah, Y sama dengan 3, maka nilai Y adalah 3. X plus Y itu sama dengan 10 karena jumlah kedua kelereng mereka itu kan 10. Ditanya berapa nilai X, berarti berapa nilai kelereng Seon. Nah, jadi dijawabnya X plus Y sama dengan 10. X sama dengan 10 min Y. Diketahuinya Y itu kan 3, berarti X sama dengan 10 min 3. Jadi X sama dengan 3. Jadi jumlah kelereng Seon itu ada 7. Selanjutnya yaitu variabel atau peubah. Variabel adalah suatu simbol atau huruf yang digunakan untuk menggantikan suatu nilai yang bersifat tidak tetap, berubah-ubah tergantung persamaan yang memuatnya. Nah, di sampingnya ini ada contohnya teman-teman variabel. Contohnya 3x plus 4y plus z sama dengan 0. Nah, yang variabel itu yang mana? Nah, ya benar, yang X, Y, Z, yang huruf ya teman-teman. Nah, yang huruf itu disebut variabel. Selanjutnya, yaitu koefisien. Koefisien adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengalihkan suatu variabel. Nilai koefisien 1 dapat tidak ditulis. Nah, seperti contoh yang di sampingnya teman-teman, yang 3x plus 4y plus z sama dengan 0. Nilai koefisien x adalah 3, nilai koefisien y adalah 4, dan nilai koefisien z adalah 1. Nilai koefisien 1 dapat tidak ditulis ya teman-teman. Selanjutnya ada contoh soal menghitung variabel dengan koefisien. Pertanyaannya, suatu persamaan 3x sama dengan 12, berapakah nilai variabel x? 3x sama dengan 12, x sama dengan 12 bagi 3, x sama dengan 4. Jadi nilai variabel x adalah 4. Selanjutnya yaitu konstanta. Konstanta adalah suatu nilai yang bersifat tetap pada suatu bentuk aljabar. Ciri-ciri yang paling umum suatu konstanta yaitu tidak berikatan dengan suatu variabel. Nah, di bawah itu ada contohnya ya teman-teman ya. 3x plus 7 sama dengan 12. Nah, konstantanya itu yang 7 dan 12 karena dia tidak berikatan dengan suatu variabel ya teman-teman, variabel. Selanjutnya ada eksponen pangkat. Nah, di sini ada contohnya ya teman-teman. Y sama dengan 3x pangkat 2. Berarti pangkat variabel x adalah 2. Di sini ada contoh soalnya teman-teman. Misalnya nilai x adalah 4, maka dapat dihitung nilai y sebagai berikut. Jawabannya y sama dengan 3x pangkat 2, y sama dengan 3 kali 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 berapa ya teman-teman? 4 dikali 4, 16. Berarti Y sama dengan 3 dikali 16 sama Y sama dengan 48. Jadi nilai Y adalah 48. Selanjutnya ada derajat. Derajat pada suatu bentuk aljabar adalah nilai pangkat tertinggi yang dimuat variabel bentuk aljabar. Contohnya ada di bawahnya ya teman-teman. Bentuk aljabarnya 3x, derajatnya 1.
3x pangkat 2 plus 1 derajatnya 2. Terus ini ada teman-teman yang di bawah, yang hampir bawah ini, yang 4x pangkat 4 plus 2y pangkat 2 plus 1 itu derajatnya 4, karena derajat itu kan nilai pangkat tertinggi. Oke teman-teman. Selanjutnya, yang terakhir ada suku. Suku pada bentuk aljabar adalah total elemen yang dimuat oleh suatu bentuk aljabar. Suku digunakan untuk mempermudah mengkomunikasikan bentuk aljabar sehingga mudah untuk dibahasakan. Nah, di sini ada contohnya 5x plus 3. Nah, itu mereka suku. Berarti sukunya ada 2 ya, teman-teman. Nah, yang terakhir ada pembagian suku. Suku itu ada 2, suku sejenis dan suku tidak sejenis. Suku sejenis itu yang variabel sama pangkatnya itu sama. Sedangkan suku yang tidak sejenis itu suku yang tidak mempunyai variabel yang sama. Nah, contohnya seperti yang di samping ini ya teman-teman ya. Bisa diperhatikan ya teman-teman. Nah, kalau dia variabelnya semuanya sama, berarti dia sejenis. Jika variabel atau pangkatnya itu tidak sama, berarti dia tidak sejenis. Gitu teman-teman. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video aku. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.